Video ini dimulai pada saat itu masih di acara pertunangannya Bubbly dan Daljit. Melihat Parwati yang berada di sana, Bubbly langsung memeluk Parwati sambil berkata, "Aku tidak ingin menikah dengan Daljit." Sementara itu, Niti sendiri mengingat ketika dia melihat tasnya Parwati yang terjatuh tadinya dan di sana terdapat sebuah semprotan merica. Sehingga dengan itu Niti merasa yakin jika Parwati adalah pari karena pari juga biasa melakukan hal tersebut. Niti yang tak ada kapok-kapoknya ingin membuktikan kebohongannya Parwati, dia pun memberitahu Gurinder bahwa dia akan kembali membongkar kebusukannya Parwati. Kemudian pada saat itu juga Niti dan Gurinder pun mulai mengawasi tasnya Parwati. Namun pada saat itu Parwati langsung pergi membersihkan bajunya karena terkena oleh minuman yang tak sengaja ditumpahkan oleh pelayan. Di sisi lain, Daljit pada saat itu yang akan bertunangan, akan tetapi dia malah mabuk-mabukan dengan teman-temannya di sebuah ruangan. Daljit memberitahu teman-temannya bahwa dia menikahi Bubbly bukan karena cinta, namun hanya karena nafsu dan dia juga ingin menguasai harta keluarganya saja. Dan setelah dia mendapatkan semua yang dia mau, maka dia akan menginjak-injak Bubbly layaknya seperti sampah. Mendengar itu temannya Daljit pun terheran. Sedangkan di tempat lain, Bubbly juga mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah dengan Daljit karena dia adalah pria yang sangat menjijikkan dan jahat. Akan tetapi Gurinder berkata, "Seharusnya kamu bersyukur Daljit mau menikahimu karena kamu tidak berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan fisik dengannya. Itu artinya Daljit adalah pria yang bertanggung jawab karena dia mau menikahimu setelah apa yang terjadi." Mendengar itu Bubbly ingin membela dirinya, namun Gurprit menyuruhnya untuk tidak berdebat pada saat ini. Sementara di bawah, Niti akan kembali mengambil tasnya Parwati. Namun belum sempat mendapatkan tas tersebut, seorang pria memberitahu Parwati bahwa tasnya ingin dicuri. Melihat itu, Parwati bertanya kepada Niti mengapa dia ingin mengambil tasnya. Sanju juga datang ke sana dan bertanya apa yang terjadi. Parwati mengatakan bahwa Niti ingin diam-diam mengambil tasnya. Mendengar itu, Niti hanya bisa terdiam dan merasa sangat panik. Kemudian setelah itu Parwati mengajak Niti untuk berbicara di samping. Niti dengan panik dan penuh kebohongan berkata, "Sebenarnya aku tidak bermaksud untuk mengambil tasmu. Namun aku melakukan itu karena aku ingin menghilangkan fokusmu. Karena aku tahu kau sendiri ingin membatalkan pertunangannya Bubbly dan Daljit. Aku sadar Daljit bukanlah pria baik. Namun mau tidak mau kita semua harus bisa menerima kenyataan ini setelah apa yang Daljit dan Bubbly lakukan di video tersebut." Mendengar itu, Parwati pun menerima alasannya Niti, yang meskipun dia tetap saja curiga dengan makhluk ini yang ingin mencuri tasnya. Kemudian setelah itu Parwati memberitahu Daima bahwa dia harus menghentikan pertunangannya Bubbly karena Niti sendiri juga telah mengakui jika Daljit bukanlah pria yang baik. Namun Daima berkata, "Nyonya harus berhati-hati karena bisa saja ini adalah rencananya Niti. Dia sengaja membuat Nyonya terlibat begitu dalam di keluarga ini supaya dia bisa mengungkap identitas aslinya Nyonya." Mendengar itu, Parwati pun merasa perkataannya Daima masuk akal juga. Di sisi lain, Sanju bertanya kepada Niti mengapa dia ingin mencuri tasnya Parwati. Apakah dia ingin mengambil semprotan mericanya Parwati? Mendengar itu Niti berkata, "Itu benar sekali dan ternyata kamu juga sudah menyadari hal itu. Kamu juga pasti masih mengingat jika itu adalah kebiasaan yang Pari lakukan. Pari dulunya biasa menaruh semprotan merica di tasnya." Sanju berkata, "Meskipun kebiasaan mereka terlihat sama, namun dia tetaplah bukan pari. Jadi berhentilah untuk membuktikan hal itu, karena yang ada kau sendiri yang akan mengekspos kebodohanmu sendiri." Mendengar itu, Niti lagi-lagi sangat kesal dengan Sanju yang selalu membela Parwati. Selang beberapa saat, Sarojana datang menemui Niti dan berkata, mungkin tidak ada lagi kesempatan untuk mengambil tasnya Parwati. Akan tetapi Niti berkata ada satu cara lagi, yaitu mereka harus membuat Parwati berdansa dengan Sanju. Karena dengan cara itu, Parwati akan melepaskan tasnya. Kemudian Niti menyuruh Pami untuk meminta Sanju berdansa dengan Parwati.
Pami juga tentunya sangat setuju karena dia sangat bahagia melihat Sanju bersama dengan Parwati. Kemudian setelah itu Sanju dan Parwati pun mulai berdansa dengan sangat romantis. Melihat kesempatan itu, Niti kemudian menyuruh seorang pelayan untuk berpura-pura pusing di depan Daima sehingga Daima membantunya. Dan secara otomatis Daima pasti akan melepaskan tasnya Parwati yang dia bawa. Mendengar itu, pelayan pun setuju dan dia segera melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Niti. Dan benar saja, setelah Niti berhasil mendapatkan tasnya Parwati, dengan cepat dia pun membawa tas tersebut ke kamarnya. Gurinder dan Sarojana juga datang ke sana dan memberitahu Niti bahwa Sanju tampak mulai jatuh cinta pada Parwati. Namun Niti tak menghiraukannya dan dia berkata bahwa dia akan membuktikan bahwa Parwati adalah pari. Sementara di bawah, Parwati merasa bingung dan menyesal mengapa dia mau diajak berdansa dengan Sanju. Karena dengan hal itu Parwati merasakan adanya cinta terhadap Sanju yang nantinya akan membuat dirinya lemah. Parwati berkata bahwa dia tidak boleh mencintai Sanju karena Sanju juga ikut terlibat dengan Niti yang ingin menghabisi pari di masa lalu. Dan ternyata hal tersebut juga dirasakan oleh Sanju. Dia kembali memandangi gelang kakinya pari sambil menangis karena dia sangat merindukan pari. Sanju berkata, "Mengapa aku merasa sosok pariku tergantikan oleh Parwati dan hanya Parwati yang bisa membuat aku berpaling dari pari? Kenapa aku harus jatuh cinta terhadap Parwati, sedangkan selama ini aku hanya mencintai pari saja? Pari, tolong maafkan aku dengan apa yang aku alami pada saat ini." Tak lama kemudian, Sanju turun untuk menemui Parwati. Namun Parwati tidak mau melihat Sanju dan dia pun langsung pergi meninggalkan pesta. Melihat itu Sanju mengejarnya sambil mengatakan, "Aku tahu kamu pasti juga memiliki perasaan yang sama sepertiku." Parwati berkata, "Kamu adalah pria yang tidak jelas, terus bagaimana bisa aku jatuh cinta terhadapmu? Kau sendiri juga telah mengetahui kalau aku bukanlah pari kekasihmu." Mendengar itu Sanju bertanya lagi, "Lalu mengapa kamu selalu menghindar dariku?" Parwati berkata, "Aku meninggalkan pesta karena ada pekerjaan yang lain dan sekali lagi aku katakan kepadamu kalau aku sama sekali tidak mencintaimu." Namun tetap saja Sanju tidak mau menyerah dan dia malah memegang tangannya Parwati lalu menaruhnya di dadanya. Sanju berkata, "Tidakkah kamu merasakan ada sesuatu di dalam hatiku? Aku mencintaimu bukan sebagai pariku, melainkan sebagai Parwati." Di saat Babang Sanju lagi bucin seperti itu, tiba-tiba saja Niti datang ke sana sebagai pengganggu. Niti meminta Parwati untuk tidak meninggalkan pesta karena pertunangannya Babli dan Daljit belum saja dimulai. Mendengar itu, Parwati pun tidak jadi pergi. Kemudian Niti mengumpulkan semua keluarga termasuk Daima juga untuk membuktikan kebohongannya Parwati. Niti langsung saja bertanya kepada Daima sejak kapan dia mengenal Parwati. Akan tetapi Sanju yang menyadari kalau makhluk ini akan membuat ulah kembali, Sanju pun menyuruh Niti untuk berhenti berdrama. Namun Niti mengatakan bahwa itu hanyalah pertanyaan yang simpel dan bukan dia bermaksud untuk menyakiti siapapun. Daima mengatakan, "Aku telah mengenal Parwati sejak dia lahir karena aku bekerja sejak lama di rumah Nyonya Ambika." Lalu Niti bertanya kembali, "Apakah kau tahu kenapa Parwati selalu menyimpan semprotan di dalam tasnya? Jika kamu benar-benar mengenalnya sejak lahir, maka kau pasti tahu alasannya." Mendengar itu, Daima menyuruh Niti untuk tidak macam-macam terhadap Parwati dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun Niti dengan keras kepala dia pun tetap ingin mendengar jawabannya Daima. Bahkan pada saat itu Niti juga mendesak Parwati untuk menunjukkan isi tasnya untuk membuktikan jika dia adalah pari. Namun tentu saja Parwati menolak dan berkata, "Memangnya siapa dirimu yang seenaknya memerintahkan aku seperti itu?" Mendengar itu, Niti si gila ini langsung emosi dan dia langsung merampas tasnya Parwati. Dia mengeluarkan semprotan dari tasnya Parwati sambil berkata, "Kalian semua juga pasti masih ingat jika Parwati selalu menyimpan air merica di dalam botol mawar. Terlebih Sanju juga pasti tidak bisa melupakan hal tersebut. Jadi sudah jelas dia adalah pari yang telah membohongi kita semua." Melihat itu, Pami juga langsung menangis sambil mengingat pari.
Namun, Daima dengan marah mengambil semprotan tersebut di tangannya Niti sambil berkata kepada Niti, "Kau sama sekali wanita yang tidak tahu malu. Ini adalah semprotan air mawar dan bukan merica." Daima kemudian langsung menyemprotkan air tersebut ke wajahnya sambil berkata, "Lihatlah, jika ini adalah air merica, maka mukaku akan hangus terbakar. Dan sekarang buka matamu dengan lebar dan lihatlah kenyataannya secara baik-baik." Kemudian dengan marah Daima langsung pergi dari sana. Melihat itu, Niti dan yang lainnya terkejut melihat kebenaran tersebut. Sementara Pari langsung mengejar Daima dan langsung memeluknya. Dengan cepat Parwati membawa Daima ke rumah sakit karena air yang dia semprotkan di wajahnya tersebut memanglah air merica. Namun Daima rela melakukan itu demi menyelamatkan Parwati. Beberapa saat kemudian, Niti datang menemui Sanju. Melihat itu dengan kesal Sanju berkata, "Berhentilah mengganggu Parwati lagi dan ini adalah peringatan terakhir bagimu. Jika nanti kamu mengganggunya kembali, aku tidak akan segan-segan untuk menendangmu keluar dari rumah ini. Setelah melihat semua kegilaanmu dan selalu menciptakan masalah, kau sama sekali tidaklah penting bagiku. Sebaiknya kau tahu kenyataan yang sebenarnya, kalau Parwati jauh lebih penting bagiku daripada dirimu sendiri." Mendengar itu, Niti seketika itu menjadi shock dan sangat kaget. Niti tersadar jika Sanju benar-benar sangat muak dengan apa yang Niti telah lakukan. Sementara di rumah sakit, dokter memberikan pertolongan pertama kepada Daima. Parwati bertanya kepada Daima mengapa dia rela melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan Parwati. Daima mengatakan, "Aku harus melindungi anak majikanku dan aku telah menganggapmu seperti anakku sendiri." Mendengar itu, Parwati berkata, "Niti harus membayar atas apa yang telah dia lakukan terhadapmu." Singkat cerita, Parwati kembali ke tempat pesta. Melihat itu, Sanju langsung menemui Parwati. Namun, Parwati langsung saja menegur Sanju dan berkata, "Bagaimana kamu bisa membiarkan adik iparmu Babli menikah dengan pria yang sangat licik seperti Daljit? Seharusnya ketika istrimu Pari telah tiada, kamulah yang bertanggung jawab untuk menjaga adik iparmu sendiri. Kau juga tahu bagaimana kelakuan bejatnya Daljit." Kemudian, Niti juga menghampiri Parwati dan bertanya, mengapa Parwati kembali lagi ke pesta. Mendengar itu, dengan jutek dan kesal Parwati tidak merespon Niti. Dan tiba-tiba saja Niti berkata kepada Sanju bahwa Parwati telah menghina mereka dan Sanju hanya diam saja. Sanju yang mendengar itu tentu saja benar-benar sangat muak, enek, kesal dan bahkan geram tingkat dewa dengan kelakuan Niti yang selalu ingin mencari gara-gara. Sanju dengan kesal berkata, "Kamulah yang selalu membuatku terhina bahkan di depan semua orang. Dan jangan kau menuduh Parwati. Sadar nggak sih lu? Ngeselit amat jadi orang ya Allah." Mendengar itu Niti langsung kena mental oleh ucapannya Sanju. Sedangkan Daljit dan teman-temannya juga kini mulai membuat rusuh, di mana dia menyuruh Babli untuk menari supaya bisa menghibur mereka. Namun Babli mengatakan bahwa dia tidak bisa menari. Mendengar itu, Daljit memaksa Babli sehingga dengan terpaksa Babli pun menari di depan semua orang. Daljit kemudian mendekati Babli dan menari bersamanya dengan tarian esek-esek dan tidak senonoh. Melihat itu, Babli berusaha menghindar darinya dan langsung pergi ke kamarnya. Namun Daljit dengan kemarahan mengikuti Babli dan dia mulai menyakiti Babli dan bahkan melakukan kekerasan fisik. Namun syukurnya Sanju datang ke sana dan dia sangat murka dengan perilakunya Daljit. Sanju kemudian menyeret Daljit keluar dan dia memberitahu semua tamu undangan bahwa Daljit sedang mabuk berat. Maka dari itu, acara pertunangannya akan diakhiri dan dilanjutkan nanti. Setelah itu, Sanju kembali membawa Daljit ke kamarnya dan mengatakan bahwa dia sangatlah menjijikkan. Kemudian setelah itu, Sanju mengurung Daljit di kamarnya. Sanju kembali lagi ke bawah dan bertanya kepada Niti, apakah Parwati telah pulang? Niti berkata, Parwati baru saja pulang karena dia datang ke sini hanya ingin meminta maaf kepadaku. Dia telah tersadar jika dia selama ini telah menggangguku. Nah kan, lagi-lagi Sanju dibuat merasa enek, gedek, pokoknya sangat kesal dengan Niti. Sanju berkata, aku tidak percaya lagi dengan semua perkataanmu dan tutup moncong tak bergunamu itu. Begitulah kurang lebihnya.
Itulah alur cerita Parinetti pada kali ini. Saksikan terus bagaimana kesalnya Sanju menerima kenyataan pahit sepahit wajahnya Niti di episode selanjutnya.